Selamat datang kembali di Brilio Pesta Bola 2022. Sobat Brilio, kita lanjutin pembahasan kita di Piala Dunia, oke? Kali ini kita akan membahas grup E yang berisi tim-tim yang kayaknya akan susah deh persaingan di dalamnya. Di samping saya juga sudah ada Titis Widiatmoko, Pak. Salam Faris. Ya. Ada Spanyol, Jerman, Jepang dan juga Costa Rica di dalam grup E ini. Bagaimana Spanyol yang kini dilatih oleh Luis Enrique nampaknya diisi oleh harapan-harapan baru. Iya. Pasca pensiunnya para pahlawan mereka di Afrika Selatan. Iya. Kini ya Spanyol punya harapan baru lewat Pedri, Gavi dan kemudian di depan ada Alvaro Morata. Iya. Gimana? Ini menarik ya, ketika tim kuat Eropa, dua tim kuat Eropa bertemu di putaran grup, ditambah juga wakil Asia, Jepang yang tidak bisa diremehkan, kemudian Costa Rica. Ini grup yang cukup sulit diprediksi ya, meskipun banyak orang bilang di atas kertas nih Jerman sama Spanyol nih yang bakal lolos nih karena nama besar mereka. Tapi kalau kita lihat situasinya di lapangan akan bisa berbeda. Kenapa? Karena gini, Jerman dan Spanyol ya. Spanyol 2010 mereka juara. 2008 dimulai dari Euro 2008 ya. Kemudian Piala Dunia 2010, Euro 2012 ya. Mereka juara waktu itu. Ini era keemasan dari Spanyol ya. Iya, Xavi, Iniesta kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mereka terpuruk. Ya, 4 tahun setelah 2010, 2014 mereka gugur di putaran grup ya, fase grup. Nah, kemudian sejak itu mereka mulai membangun Spanyol yang baru ya. Spanyol yang melupakan atau mencoba untuk bangkit dari kegagalan setelah masa-masa keemasan. Iya, nah mereka membangun ya, mulai membangun dan kemudian dipuncai dengan 2020 ketika mereka ke semifinal di Euro 2020. Di 2018 di Rusia mereka waktu itu berdelapan final ya, kalah dari Rusia ya. Nah, kita lihat setelah semifinal Euro 2020 ini menandakan bahwa revolusi yang sedang dibangun oleh atau kalau revolusi itu terlalu ini ya, terlalu hiperbol ya, atau regenerasi, regenerasi yang dibangun oleh Luis Enrique ini mulai menunjukkan hasil ya. Diawali dengan 2020, kemudian kita melihat ini masa bagi Spanyol untuk bisa kembali menunjukkan dominasi mereka satu dekade yang lalu. Nah, ini mereka punya banyak modal. Tadi sudah disebut oleh Faris, misalnya pemain-pemain muda ya. Ada Gavi, ada Pedri, ya, Ansu Fati, kemudian di belakang ada Laporte, ya, ada Eric Garcia, kayak gitu. Nah, kita melihat problemnya mereka apa sih? Problemnya mungkin hanya di lini depan ya. Pada momen-momen tertentu yang seharusnya mereka dapat gol, tapi mereka nggak bisa. Karena apa? Karena dari sisi striker, dulu mereka punya David Villa ya. Ada Fernando Torres, Torres, Villa, ini kan Gonzalez. Raul. Nah, ini kan sesuatu yang menggaransi gol. Tapi sekarang pada posisi goal getter inilah problemnya. Jadi dilematis. Iya, hanya Morata. Nah, kalau kita geser ke satu tim di grup yang sama, Jerman, problemnya juga sama. Nah, itu dia. Apakah 2022 di Qatar ini akan jadi misi balas dendamnya Jerman justru? Iya. Karena dia udah hancur lebur di sebelumnya. Nah, Jerman ini juga nyaris sama ya dengan Spanyol. Jadi mereka berjaya 2014 ya. Siapa yang semua orang melihat betapa dikdaya Jerman 2014. Tapi 2018 mereka terpuruk di putaran grup. Nah, ini sebuah penurunan prestasi yang luar biasa ya. Kemudian di Euro juga sama, tidak bisa bangkit. Nah, itulah kemudian menjadi akhir era dari Joachim Löw. Nah, kemudian masuklah Hansi Flick. Nah, dari situlah terjadi pergeseran pemain ya. Pemain-pemain muda mulai masuk ya. Ya, kita melihat di situ Leroy Sané, kemudian Thomas Muller juga ada, Joshua Kimmich, Jamal Musiala. Ini pemain-pemain baru, tapi problemnya mereka sama yang dimiliki dengan Spanyol. Kalau dulu Jerman itu kan punya Jurgen Klinsmann, ada Miroslav Klose, ya, kemudian kamu umpan ke aku selesai. Ya, Oliver Bierhoff, ya, ini kan pemain-pemain yang Mario Gomez, ini pemain-pemain yang sangat tajam ya. Kemudian Hausgol juga. Tapi sekarang
di lini depan Jerman siapa gitu kan? Hanya ada Timo Werner ya, tapi juga diragukan di level klub juga kurang. Gnabry ataukah Muller ataukah Leroy Sané, iya Kai Havertz itu kan bukan striker murni ya. Mereka kan pemain-pemain tengah yang dari sisi taktik dan strategi memang mereka selama ini jarang bisa memiliki seorang striker yang betul-betul seperti era Jerman yang dulu. Atau ini disebabkan oleh revolusi taktik yang tidak menuntut pemain itu untuk jadi striker. Iya betul. Nah memang Hansi Flick memang seperti itu ya polanya selama ini. Mereka lebih sering dia lebih sering mengharapkan pemain-pemain yang bukan tipikal sebagai killer ya. Nah ya killer instingnya ini yang diragukan dari sisi Jerman. Kalau mereka mau bangkit dari keterpurukan di 2018. Apalagi Jerman dikenal sebagai kolektivitasnya gitu. Iya betul ya, Diesel ya. Biasanya mereka kalau turnamen besar itu orang pasti mengunggulkan Jerman ya biasanya ya. Karena ini mereka selain punya tradisi, materi pemain, itu kemudian kalau kita melihat juga mereka punya julukan tim Diesel itu tadi ya. Di awal-awal mereka bisa kalah, tapi kemudian di akhir-akhir ya ini seperti tim turnamen gitulah. Iya enggak? Seperti tim turnamen ya. Jadi situasinya memang sekarang agak berbeda karena mereka memang sedang berusaha untuk membangun dari setelah mereka juara itu tadi, sekarang sedang berusaha untuk membangun di bawah Hansi Flick. Kalau di 2018 Jerman itu berhasil ditaklukkan oleh Korea Selatan, kali ini Jerman akan satu grup lagi dengan wakil Asia lainnya, yakni Jepang. Karena Jepang juga dia kayaknya bisa jadi punya dendam masa lalu ya, bukan ke Jermannya, tapi ke kompetisi Piala Dunianya karena Jepang adalah tim yang hampir saja mengukir sejarah pertama kali lolos ke perempat final, tapi cerita itu tiba-tiba dibalik oleh generasi emasnya Belgia 4 tahun lalu. Mereka bahkan memang sudah unggul 2-0 ya, 2-0 tapi kemudian mereka kalah 3-2 dan 1 gol dari Belgia memang datang pada menit-menit terakhir. Ya bagi pemuja bola terutama dari Asia yang berharap pada prestasi dari Asia memang sangat mengenaskan ya apa yang dialami oleh Jepang. Jepang punya tradisi bagus di Piala Dunia ya, 7 kali berturut-turut mereka lolos ke putaran final sejak 98 dan juga kalau lihat dari materi pemain mereka sekarang ini banyak sekali yang bertaburan di Eropa, di kompetisi Eropa, bahkan dari preliminary squadnya untuk Piala Dunia 2022 ini ada sekitar 10 pemain yang main di Bundesliga. Jadi mereka sebenarnya kenal ya dengan Jerman, ngerti lah gaya mainnya. Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa Jerman di atas kertas akan mudah untuk mengalahkan, akan mengalahkan Jepang. Jadi memang Jepang sekarang ini juga sudah beda sekali ya. Minamino, kemudian Maya Yoshida, ini kan Kubo ya di belakang ini kan mereka pengalaman semua ya, pengalaman yang main di Eropa ya. Ya Nagatomo, ya Tomiyasu dan duetnya Tomiyasu dan Yoshida ya, ini duet-duet di belakang. Nah Nagatomo meskipun sekarang main di kompetisi lokal tapi dia dua lama kenyang di Eropa. Nah jadi saya melihat Jepang nggak bisa diremehkan sih. Spanyol dan juga Jerman nggak bisa begitu saja akan melenggang. Mereka kan pasti akan saling curi poin ini, dua tim ini. Pasti akan ada yang kehilangan poin nih. Dari situ kesempatan bagi Jepang untuk muncul ya. Menarik tadi fakta bahwa Bundesliga hari ini jadi akademinya pemain Jepang justru. Jadi mereka berkembang di sana, mereka memahami sistem sepak bola modern dan berhasil membangun timnas Jepang menjadi setara bahkan dengan tim-tim Eropa gitu. Iya betul, kan banyak pemain yang Daichi Kamada misalnya, terus Endo yang di Stuttgart itu kan juga dia pemain bagus yang di tengah itu kan motor lini tengah lini tengah Jepang. Kemudian Genshi Haraguchi juga di Union Berlin ya.
Jadi banyak sekali pemain-pemain Jepang yang main di Bundesliga. Mereka kenal sekali dengan Jepang. Nah, apalagi juga ada Kubo yang main di Spanyol gitu kan. Nah, jadi nggak bisa taken for granted lah, nggak bisa melenggang begitu saja lah bagi Spanyol dan Jerman. Ini ancamannya memang di grup ini menurut saya di Jepang. Artinya Jerman dan Spanyol juga tidak boleh bertepangku tangan, boleh langsung kepedean karena nanti ada Costa Rica juga yang kembali lolos ke Piala Dunia 2022 ini, ya dipimpin oleh Keylor Navas. Costa Rica ini juga satu kekuatan yang tidak bisa diremehkan, terutama dari CONCACAF ya, ini punya tradisi yang cukup bagus dan mereka juga menciptakan keajaiban di kualifikasi ya. Jadi di 7 pertandingan terakhir kualifikasi itu, setelah di awal-awal mereka tampil buruk, mereka menang 6 kali dan hanya draw 1 kali. Itu yang membuat mereka kemudian bisa ke playoff bertemu dengan Selandia Baru, dan saat lawan Selandia Baru juga sebenarnya mereka unggul tipis, kemudian bertahan untuk mempertahankan keunggulan itu, dan Selandia Baru gagal meskipun Selandia Baru terus menggempur Costa Rica. Nah, lolos dengan ya boleh dikatakan sedikit keberuntungan itu membuat Costa Rica juga sempat menciptakan kejutan juga ya di Piala Dunia ya, bertemu dengan Belanda di Brasil waktu itu ya, perempat final ya, ketemu dengan Belanda. Tapi setelah itu generasi emas itu sekarang masih banyak dipakai. Masih banyak yang dipakai. Iya betul, masih banyak dipakai. Tapi kemudian penerusnya yang nggak ada. Jadi ada gap. Generasi emas itu sudah berumur 30 tahun lebih, kemudian penggantinya itu belum ada dan baru muncul pemain-pemain muda. Menarik ya, nanti kita bakal melihat kira-kira prediksinya seperti apa nih kira-kira seorang Titis Widiatmoko nih, melihat grup yang banyak disebut ini adalah grup nerakanya justru. Iya, Spanyol saya melihat Spanyol 60% untuk lolos ya. Spanyol kita melihat dia mulai bangkit. Kemudian ini yang akan menjadi partai penentu, partai kunci menurut saya adalah Jerman ketemu Jepang ya. Ini Jerman ketemu Jepang ini nggak bisa dibilang bahwa Jerman 60-40 atau 55-45 lawan Jepang, ini bisa 50-50 dan Jepang potensial membuat kejutan di sini. Jangan-jangan Jepang justru yang jadi juara grup, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke, Sobat Brilio, nantikan episode selanjutnya di Brilio Pesta Bola 2022.